Halo teman-teman semua, sekarang saya berada pada Galeri Seni di Kota Lama. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang lukisan yang sudah saya temui ini. Ini adalah lukisan karya Hartono yang berjudul Cahaya. Di sini ia menggambarkan Presiden Jokowi sebagai tokoh dalam lukisannya. Presiden Jokowi ini sendiri adalah Presiden Indonesia yang dihormati oleh warganya. Melalui lukisan ini dapat diambil beberapa unsur seni rupa di dalamnya. Diperhatikan lagi, lukisan Presiden Jokowi ini masih menggunakan tekstur yang agak keras yang dapatnya dari titik-titik yang muncul pada permukaan kanvasnya. Dapat dilihat juga, pelukis menggunakan unsur garis yang dapat dilihat pada pewarnaan pada kerah dan juga pada daunnya. Warna yang digunakan juga menunjukkan gelap terang, gelap pada sisi yang ini dan terang pada sisi yang satunya. Warna yang digunakan pada latar belakang pun sangat cocok menggunakan warna yang gelap karena mampu menonjolkan Presiden Jokowi sebagai tokoh utama dalam lukisannya. Beberapa prinsip juga terlihat dalam lukisan ini. Salah satunya adalah prinsip kesatuan antar warna dan juga proporsi tubuh Presiden Jokowi yang sudah terlihat bagus dalam lukisannya. Melalui lukisan ini, saya juga dapat melihat bahwa pelukis ingin menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah tokoh yang memberikan cahaya bagi warganya. Ia adalah orang yang akan dihormati dan menjadi panutan bagi para warganya, sebagaimana telah ditonjolkan pada judulnya, yaitu Cahaya. Pelukis ingin menggambarkan dan menyampaikan kepada kita semua bagaimana Presiden Jokowi sebagai sosok yang menaruh harapan dan kepercayaan bagi kita semua. Ia adalah sosok yang memberi cahaya bagi para warganya dan juga kita. Kemudian dari evaluasi saya, lukisan secara keseluruhan sudah sangat baik dan sangat bagus. Lukisan cukup menonjolkan apa makna yang ingin diberikan oleh pelukis kepada kita. Namun, saya merasa masih ada beberapa kekurangan dari dalam lukisan ini. Salah satunya, menurut saya pada latar belakang, bendera merah putih ini warna merahnya masih belum tercampur dengan baik dengan warna coklatnya, sehingga menunjukkan kesan agak kotor dan kurang rapi dalam pewarnaannya. Kemudian, warna putih yang di sini mungkin bisa diberikan sedikit penekanan warna yang berbeda agar tidak terkesan kosong atau tidak selesai seperti ini. Karena kalau bisa diusahakan, warna pada latar belakang itu bukanlah warna kanvas atau warna kertas pada awalnya. Kemudian, saya juga merasa pewarnaan masih bisa dirapikan kembali agar tidak menunjukkan kesan belum selesai, menunjukkan kesan yang kurang rapi atau masih kotor, sehingga tidak menunjukkan celah-celah putih seperti yang ini. Menurut saya sekian dari saya mengenai lukisan Presiden Jokowi ini. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu lukisan yang bernama Krisnoyono ini. Jadi, lukisan wayang ini menurut saya sangat bagus dan indah dalam nilai estetika. Menurut saya, sang seniman berhasil membuat karya yang bisa membuat pengunjung dengan hanya melihat lukisan wayang ini bisa membayangkan budaya dan bentuk asli dari wayang tersebut. Terkait dengan konsepnya, sang seniman ingin menampilkan dan melukiskan salah satu budaya yang ada di Jawa, yaitu wayang yang sudah ada sejak lama dan masih dilestarikan hingga saat ini. Wayang tersebut digambarkan sedang memegang suatu bunga dan salah satu tangannya seperti sedang memimpin suatu pasukan. Lukisan wayang ini memiliki ukuran 135 x 135 cm dengan menggunakan media cat akrilik di atas kanvas. Wayang yang dilukiskan ini memiliki 4 tangan dengan salah satu tangannya memegang bunga dan satunya seolah-olah sedang memimpin pasukan. Kemudian, unsur warna yang digunakan itu ada warna emas dan merah sebagai aksesoris dan pakaiannya, warna putih dan kuning, dan juga warna hijau dan oranye sebagai warna background-nya. Sang seniman juga menggunakan unsur tekstur, di mana tekstur lukisan ini adalah halus dan juga menggunakan unsur gelap terang, di mana di bagian sini warna hijaunya lebih gelap, tetapi semakin kesini semakin muda hingga menjadi warna orange. Menurut saya, lukisan wayang ini memberikan makna untuk melambangkan seseorang yang sangat gagah dalam memimpin pasukannya, tetapi tetap memiliki pendirian yang teguh dan tenang.
lukisan ini bisa membuat orang yang hanya dengan melihatnya saja mereka bisa mendapatkan nuansa dari salah satu budaya Jawa itu sendiri, yaitu wayang. Kemudian evaluasi dari saya, lukisan ini sudah sangat bagus dan indah. Namun penggunaan warnanya saja ada yang kurang. Contohnya seperti pemilihan warna primer, yaitu contohnya seperti warna biru yang kurang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sekarang saya sedang di depan lukisan buatan dia yang judulkan perjalanan batik. Nah, dalam pandangan pertama kita dapat melihat bahwa terdapat seorang wanita yang sedang menunjukkan jalan terhadap pintu yang sudah berwarna hijau, dan di latar belakangnya terdapat pintu-pintu yang bentuknya seperti itu, pintu yang ini, tetapi kita juga bahwa warna-warna yang mendominasi lukisan ini adalah warna merah, kuning, coklat, hijau, dan biru. Nah, komposisi dari lukisan ini itu lebih sentris, dimana objek dari yang lukisan ini itu dan ini dapat melihat bahwa pelukis menggunakan kuas yang relatif besar dan tebal yang dapat dilihat dari lukisan yang dapat dikasih yang material dan abstrak. Tapi kita juga dapat melihat bahwa pelukis yang menggunakan kuas yang lebih kecil untuk melukiskan wanita tersebut. Kita juga dapat melihat bahwa cara melukiskan lukisan ini itu lebih ke style abstrak, mungkin style realisme. Nah, menurut saya makna dari lukisan ini adalah itu menunjukkan alam batinmu, di mana cukup kacau dan berantakan, tapi kamu kan selalu tahu bahwa terdapat batin yang indah yang dibutuhkan dengan pintu yang bukan kecil ini. Tapi juga ada godaan-godaan yang akan membuatmu tersesat, yang akan memasuki pintu-pintu yang bukan. Jadi itu adalah makna dari perhatian saya, pandangan saya. Nah, untuk evaluasi, walaupun ini adalah lukisan yang sangat kreatif dengan makna yang cukup unik, saya memiliki satu ide penempatan wanita hijau ini kurang lengan dan sedikit mencong ke bagian kiri, dan juga lukisan ini deskripsi analisis formal itu apa ya? Konsep, model penggambaran yang sifatnya abstrak, dan saya harus membaca bukunya, baru saya dapat memahami makna dari lukisan ini. Oke, jadi lukisan ini berjudul Bapak dan Anak. Seperti yang kita bisa lihat secara langsung, ada tulisan main priority yang berarti prioritas utama. Pada gambar ini, Bapak digambarkan sebagai seorang robot yang tidak henti-hentinya membantu anaknya untuk mendaki ke tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan itu merupakan prioritas utama dari seorang bapak, atau yang digambarkan di sini adalah seorang robot yang tidak bisa merasakan capek untuk mendukung anaknya. Nah, kritik dari saya dari gambar ini terlihat bahwa seniman ini menggambarkan sesuatu yang menurut saya kurang benar. Menurut pandangan saya pribadi, orang tua seharusnya tidak diperlakukan layaknya seorang robot, tetapi orang tua dilakukan dengan hormat dan saling membantu supaya mencapai tujuan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya,
Oke, di sini kita sudah beri tulisan yang bernama setelah dari Muhammad Asli. Pertama kita akan beri apresiasi yang tidak sangat keren ya. Dari tulisan setelah ini banyak sekali kita apresiasi. Di mana kita lihat warna-warna yang sangat berharga. Disatukan dari satuan ini yang menurut saya sendiri dengan warna-warna cukup keren dan tidak jelas dia berhasil menciptakan sesuatu yang unik kalau saya bilang. Selain itu juga sang lukis bisa membawakan kesan dengan kesan abstrak ini yang tidak jelas. Oke, selanjutnya kita akan diskusikan apa aja yang ada di lukisan ini. Dari lukisan ini kita dapat melihat beberapa cat yang dari seorang kari. Kemudian juga kita bisa melihat ada juga kota-kota kota, kemudian bangunan. Lalu ada juga tulisan Arab. Ya, lalu kita bisa melihat ada seperti beberapa kaligrafi. Kemudian ada langit yang berwarna indah, warna hitam, ya, abu-abu. Lalu juga ada seekor burung cukup besar dan juga beberapa burung lain di langit. Kemudian juga ada gunung-gunung, ya. Lalu kita sudah bisa melihat ada seperti goresan yang membentuk perahu, gores seperti perahu. Kemudian juga ada beberapa warna yang sampai hari Oke, kita bisa melihat bahwa lukisan ini menggunakan gaya abstrak untuk menggambarkan dan menunjukkan tampilannya pada audiens yang melihat lukisan ini. Gaya tersebut bisa dilihat dengan banyaknya macam lukisan yang ada di dalam gambar. Seperti apa yang kita lihat dengan warna yang sangat beragam. Di sini ada warna kuning, hijau, merah, ada pink, ada hijauan sedikit, macam-macam lah warnanya. Membuat gambar ini unik lah, unik banget. Kemudian juga di sini kita bisa melihat yang dalamnya juga ada kaligrafinya. Lalu cara kita yang unik untuk teksturnya sendiri, di sini kita bisa melihat bahwa lukisan ini memiliki tekstur yang cukup kasar. Kita bisa melihat bagian di sini beberapa cat itu yang tinggi, terlihat seperti menumpuk sehingga menghasilkan sedikit ini seperti bentuk pabrik. Pengerjaan warnanya sudah terang. Di sisi lain di sini ada gelar, di atas gelar, lalu di sini ada bagian yang terang, lalu di sini lain. Kemudian juga fokus tulisannya ini menyebar. Tidak hanya di fokus ke tulisan. Di sini warna penuh. Berdasarkan judulnya sendiri, kita bisa mengetahui dari sang penulis bisa membawakan pesan mengenai politik yang terjadi di lapangan. Di mana politik itu digambarkan dengan warna-warna yang terlihat kacau, estetik dan kacau, sangat tidak jelas, sangat abstrak dan cukup kasar. Selain itu bentuknya abstrak dan tidak jelas, dengan menggambarkan seberapa kacaunya besi tempat di konflik yang ada di kisaran. Evaluasi berdasarkan pendapat saya, kita bisa melihat di sini ada beberapa bagian yang kosong. Yang lainnya di sini terlihat kami dan juga di sini
tapi di sini perasaan kosong sendiri dan warnanya biasa itu lihat aneh lah. Kemudian juga penggunaan catnya yang sangat banyak, dia menimbulkan bulan catnya terlalu banyak sehingga menumpuk seperti endapan, sehingga tidak enak dipandang dan tidak rapi. Kemudian juga kita bisa melihat tekstur yang kurang konsisten, dimana kita bisa melihat bahwa sini cukup halus teman-teman, di atas halus dan nanti bulan. Tapi karena bulannya sangat banyak, bulan sangat ini asal sebenarnya cukup soalnya ini ada perhatian analisis yang baik lukisan gampang ini kita buat siri.